Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Alhamdulillah pagi hari ini masuk pada pertemuan kedua untuk semester pertama tahun ajaran 2026-2027. Untuk pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 bab kedua, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ini sebagai dasar hukum ya untuk kalian dijadikan rujukan. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Yang kedua surat Luqman ayat 13-17. Kemudian menganalisis hadis Nabi tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Dan yang terakhir bagaimana perilaku orang yang patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Baik, yang pertama yaitu menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, ini adalah bagaimana Islam memandang ketika kita memiliki orang tua yang sudah berusia lanjut. Kita tahu bahwa kadang perilaku mereka itu sangat mengesalkan, sangat menjadikan kita tidak nyaman. Maka Allah memerintahkan melalui surat Al-Isra ayat 23-24 itu sakumaha, sebagaimana kita kesal ya, maka tidak boleh mengatakan kata "ah". Dan Al-Quran jauh-jauh hari ya, kenapa harus kata "ah", gitu, tidak kata-kata yang lain? Karena biasanya bibir ini refleks mengatakan itu gitu ya, karena ibu juga sama memiliki orang tua di rumah misalkan ya, kadang perilakunya tidak tidak membuat kita nyaman dan membuat kita ingin dalam tanda kutip mendebat gitu. Nah, diusahakan kita tidak boleh. Jadi gimana solusinya? Lebih baik kita berdiam diri gitu, atau menutup mulut ya, menjahit mulut bahasa itunya ya. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, kepada kedua orang tua itu tidak boleh berdebat ya, dalam hal apapun. Memang benar begitu, Syekh, katanya. Ya, kata Imam Syafi'i. Bahkan dalam urusan hal sepele, misalkan masalah sandal jepit, kamu tidak boleh berdebat. Misalkan contoh misalkan Arif sendal jepit misalkan kesiniin, tuh harorea misalkan. Atau misalkan dalam hal sendal jepit jangan pakai sendal yang seperti itu misalkan. Kita tidak boleh berdebat. Apa saja keinginan orang tua turuti selagi itu bukan bermaksiat kepada Allah gitu ya. Baik dari perkataan atau perbuatan ya, semuanya. Kita diwajibkan untuk apa? Untuk tetap hormat. Dan sampaikanlah kedua orang tua itu dengan perkataan yang apa? Yang lemah lembut
gitu ya, yang baik. Kenapa? Karena apa yang telah orang tua kita lakukan kepada kita selagi atau sewaktu kita masih kecil itu tidak akan pernah bisa dibalas dengan apapun, ya. Nah, bagaimana Bu misalkan misalkan orang tuanya belum lanjut, maka salah satunya adalah ketika selesai kamu misalkan sholat, minimal kamu itu harus selalu mendoakannya, yang sudah tiada, yang sudah meninggal, atau yang masih ada, itu selalu disebut ya, selalu disebutkan namanya. Nah, jangan pernah ya mengatakan kepada orang tua itu bahasa atau bahkan tidak boleh membentak ya, tidak boleh membentak. Jadi selalu perlakukan dengan kata-kata yang baik sekalipun kamu itu banyak berbeda pendapat ya. Nah, kenapa? Karena ini ancaman ya dari Allah. Peringatan bahwa setiap laku perilaku seorang muslim itu benar-benar dituntun dalam Islam. Seorang mu'alaf bahkan mengatakan tidak ada satu agama pun di muka bumi ini yang sedetail Islam. Ya. Segala sesuatu itu ada ada tuntunannya dalam dalam Al-Qur'an. Nah, kita sebagai orang muslim yang sudah Islam sejak lahir, kadang dalam pelaksanaannya jauh ya jika dibandingkan dengan mereka yang baru memeluk Islam. Jadi sebenarnya tinggal melaksanakan, tinggal aplikasi dalam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau bisa diusahakan kepada orang tua itu sampaikanlah dengan ucapan-ucapan yang baik. Jika terlanjur mengucapkan kata-kata yang kurang baik, maka memohon maaflah ya. Memohon maaflah kepada mereka. Itu sebagai rujukan ya. Sebagai rujukan yang pertama surat Al-Isra ayat 23 ayat 24. Kemudian apa isi kandungannya? Jadi isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang pertama larangan itu hampir sama dengan haram ya. Jika diambil dari kaidah usul fikih al-aslu finnahi litahrim, asal kata dari larangan itu adalah haram ya, tidak boleh ya. Jadi laknya di situ larangan, al-aslu finnahi litahrim, kaidah usul fikihnya. Jadi kalau ada perintah di sini larangan berkata nyaris itu hukumnya haram ya, nyaris haram itu kepada orang tua. Maksud orang tua di sini orang tua yang mana? Nah, orang tua di sini ya, satu, orang tua biologis, orang tua yang melahirkan kita ya. Yang kedua, orang tua yang mengantarkan kita kepada ilmu, siapa? Guru ya. Misalkan kamu, kan guru mah bukan yang melahirkan kita, sama itu juga orang tua yang yang mendidik kamu, yang mengantar kamu sehingga kan kamu mengerti dengan ilmu gitu. Makanya kamu misalkan di sekolah harus sopan kepada guru ya, harus tidak boleh membentak gitu ya, tidak boleh bertutur kata yang kotor, yang kasar, tidak boleh, itu larangan gitu. Apa nanti efeknya? Bisa jadi kamu pinter ya, memiliki ilmu, tapi ilmunya tidak manfaat gitu, tidak jadi apa-apa, tidak manfaat. Mungkin itu karena sikap atau perilaku kamu yang tidak bisa dijaga ya, yang tidak bisa dijaga. Jadi orang tua di sini ada dua, orang tua biologis yang melahirkan kamu dan orang tua yang mengantarkan kamu kepada ilmu. Nah, selanjutnya ya, isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 23-24 itu adalah larangan bertutur kata
yang kotor atau perintah bertutur kata yang mulia, yang baik-baik gitu ya. Nah, ini teh harus dibiasakan. Kalau ibu mendapatkan informasi ada siswa-siswi Al-Mujamil yang tidak sopan, berkata-kata yang kotor atau membentak kepada orang tuanya, maka bisa dipastikan pelajaran ibu nilainya 0. Kosongkeun ku ibu mah. Aina pandai menghafal dasar hukum, menghormati orang tua dan guru. Apanya Al-Qur'annya, dasar hukumnya, Al-Qur'annya, hadisnya apa, ujian nilai 100. Tapi ada info, misalkan ke ibu sampai si eta mah bu di rumah oge sok bentak-bentak ke orang tua teh. Maknya cek ibu teh misalkannya, dia mah misalkan bu, lamun pengen dibelikan sepatu atau pengen dibelikan baju atau pengen dibelikan kantong ku orang tuana teh di tedunan misalkannya, sok ngambek ke orang tuana teh, sok mengeluarkan kata-kata yang kotor misalkannya. Untuk kata-kata yang kotor ini kalian lebih tahu lah misalkannya. Kenapa? Karena tidak sedikit banyak ditemukan siswa pada zaman ini pintar secara IQ, knowledge, tapi sepi ya. Sepi itu rendah secara attitude, secara secara etika, sopan santun. Nah, termasuk itu ya. Bahkan nih, ibu merasa misalkannya kalian ketika guru sedang menerangkan kalian asik bermain handphone, itu sebenarnya penilaian bagi ibu ya. Itu artinya apa? Itu tidak menghormati guru itu teh ya, yang seperti itu teh ya. Maka fungsi kamu belajar itu untuk diaplikasikan. Maka lebih suka siswa yang biasa-biasa saja tapi dia bertutur kata yang mulia gitu ya, menghormati kepada guru, kepada orang tua, itu sebenarnya lebih tinggi nilainya daripada siswa yang pintar tapi di rumah sudah bisa melawan, mendebat kepada orang tua ya. Jadi fungsi ilmu itu, sekalipun kamu menjadi seseorang ya, nantinya ahli tafsir atau kamu jadi ahli fisikawan atau jadi apapun, ilmu itu bukan diperuntukkan untuk mendebat orang tua ya. Budak orang tua abi mah bodoh misalkan ya, diajarin. Bukan begitu caranya, tidak boleh mendebat. Tetapi kalau sekedar ngobrol, sharing, berbagi pengalaman itu dibolehkan ya. Jadi harus bisa membedakan mana yang mendebat, mana yang sharing atau berbagi pengalaman gitu ya. Harus bisa membedakan. Kemudian kamu poin yang terakhir ya dari isi kandungan surat Al-Isra itu adalah kewajiban mendoakan orang tua. Nah, kalau ada kata-kata kewajiban, itu berarti apa? Masuk pada hukum. Jadi wajib itu harus ya mendoakan orang tua minimal atuh. Siga budak TK geningnya ada diajarin cenah doa kepada orang tua. Robbighfirli wali walidayya sok diajarkeunnya di TK. Nah, itu minimal. Jadi setelah sholat teh minimal kamu teh harus apa? Harus mendoakan. Udah abi mah orang tua ge sararehat teu aya masalah teh naon gitu. Itu mau sehat, misalkan orang tua mau biasa saja, berdoa mah sebuah kewajiban ya. Jangan lupa setelah sholat ya minimal baca Robbighfirli mah dibaca. Nah, kemudian yang menjadi dasar hukum ya, keharusan menghormati dan patuh kepada orang tua itu adalah Quran surat Luqman ayat 13-17. Nah, Luqman ini spesial dari manusia ya. Kamu tahu kan Luqman ini bukan nabi, bukan rasul. Tapi kenapa namanya ada di dalam Al-Qur'an? Nah, Luqman ini adalah spesial. Kenapa? Dia itu adalah hamba pilihan ya. Hamba pilihan, sehingga namanya ada di dalam Al-Qur'an, diabadikan oleh Allah. Kenapa Luqman ini sampai diabadikan? Karena dia telah memberi pelajaran yang baik untuk anaknya. Coba kita lihat ya, teks ayatnya. Yang pertama, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim.
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat memberi pelajaran, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukannya adalah kezaliman yang besar." Kenapa? Kenapa kata-kata mempersekutukan ini ada di poin pertama? Ini arti tauhid. Karena itu sudah bisa menjangkau ke masa depan. Setinggi apapun ilmu yang dipelajari oleh seorang anak, jika tidak ada nilai tauhid, maka nilainya 0. Ya, kosong nilainya. Kenapa? Banyak ya, banyak nanti kalau di kuliah ada namanya selain mata pelajaran perbandingan mazhab juga ada orang-orang yang sudah hafal 30 juz tapi dia memilih untuk keluar dari Islam. Ada ya, ada itu. Nanti suatu waktu insya Allah ibu akan perlihatkan ya. Orang juga yang sudah mengarang kamus ya, kamus bahasa Arab terlengkap, itu tidak diberikan izin untuk masuk Islam, bukan ya. Nah makanya yang namanya tauhid itu menduduki posisi paling tinggi ya. Kenapa? Karena itu puncak tertinggi dari ilmu. Nah belakangan ini di mana di luar negeri banyak para peneliti ya, profesor yang dengan penelitiannya masuk Islam ya, masuk Islam. Kenapa? Karena semua yang dituliskan dalam Al-Quran itu menjadi relate, sejalan dengan kenyataan ya, sejalan dengan kenyataan. Nah jadi sepintar-pintarnya kamu, setinggi-tingginya kamu belajar, intinya adalah jangan sampai mempersekutukan Allah ya. Kenapa? Karena bisa saja dari ilmu itu menjadi tergelincir. Ayat selanjutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu, kata Allah. Jadi apa? Jika ada manusia yang misalkan ya tidak menghormati, tidak bersyukur, apalagi kepada ibunya. Kamu belum merasakan bagaimana lelahnya mengandung selama 9 bulan. Mau makan gak enak, dikit-dikit masuk makan, keluar. Mau tidur ke sebelah kanan gak enak, keganjel ada yang gerak-gerak, ke sebelah kiri sama. Sekarang apalagi nang karak tuh enak, nang kuban apalagi, wah pokoknya mah ripuh. Kemudian menyapihnya, menyusui kamu selama berapa? 2 tahun. Pengen tidur tiba-tiba mah mimim, mah nyot-nyot, wah pokoknya mah riweuh, gak bisa ya. Maka harus bersyukur ya, bersyukur kepada Allah dan kepada orang tuamu. Banyak ya cerita-cerita, baik legenda itu ya, legenda di Sumatera itu, di Sumatera Barat yang menjadi batu itu, gimana dia tidak mengakui orang tuanya, akhirnya dikutuk ya, dikutuk oleh Allah menjadi apa? Menjadi batu. Malu, gengsi memiliki ibu yang ibu yang kumal, ibu yang tidak rapi, ibu yang bau gitu ya misalkan gitu. Nah itu hati-hati. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji ya, Allah sudah berjanji. Hati-hati. Kemudian ayat ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, jangan ikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian
hanya kepadaku kembalimu, maka aku beritahu apa yang kamu kerjakan. Jika pada suatu waktu misalkan kamu dan orang tuamu berbeda keyakinan ya, banyak kan ya orang yang misalkan Cina atau mualaf itu memaksa, misalkan memaksa ya, memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah misalkan ya, maka kamu di situ tidak apa-apa berbeda dengan orang tuamu, berbeda ceritanya ya. Seperti apa misalkan Ustaz Felix Xiao misalkan ya, itu kan berbeda dengan orang tuanya gitu ya. Banyaklah misalkan cerita-cerita orang-orang yang mualaf. Kemudian pada ayat berikutnya, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu di langit atau di bumi, niscaya Allah atau akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Kemudian ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azbir umur. Nah, wahai anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik, cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Nah, ini ya perintah pertama ya, ketika anak sudah termasuk balik, maka perintahnya adalah apa? Wa'mur ahlaka bis shalah ya. Wa'mur aqimis shalah, dirikanlah apa? Dirikanlah salat ya. Itu perintah yang pertama. Tentu untuk perintah salat ini ada apa? Ada tahapan-tahapannya ya. Tidak boleh misalkan kita memukul anak sembarangan karena tidak mau salat. Itu harus apa? Harus ada aturannya. Contohnya ya, misalkan anak yang sedang belajar ya, 7 tahun, 8 tahun misalkan ya, itu kalaupun dipukul tidak boleh di area anggota tubuh yang membahayakan ya. Contohnya cukup di mana di betis misalkan, itu pun tidak boleh memukul dengan yang kasar, yang keras, tetap itu untuk belajar. Nah, kemudian hormat dan patuh kepada orang tua ini didukung dengan dasar hukum yang lainnya adalah hadis tentang merawat orang tua di usia lanjut. Nah, ini hadis ini yang diriwayatkan mana ya? Nah, ini ya hadis ini katanya, celaka dialah, sekira lagi celaka dialah, dan sekali lagi celaka dialah. Ditanyakan oleh sahabat, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang mendapati orang tuanya dalam usia lanjut, salah satu atau keduanya, namun bakti kepadanya tidak memasukkan ke dalam surga. Ini maksudnya adalah anak yang tidak peduli kepada kondisi orang tuanya yang sudah lanjut. Karena misalkan kalau orang tua yang sudah lanjut itu suka ditanya, sareng saha misalkan ya calikna, kamarana para putrana. Nah, ini ya bisa suka ditanyakan itu. Kemudian selanjutnya untuk materi ini ya, silahkan kalian ambil buku dari kantor, cari bab 2 ya, cari bab 2 mengenai hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, itu juga ada di buku digital ya, ada di buku digital. Nanti ibu sharekan ya, nanti ibu sharekan di grup. Silahkan kalian tulis yang menjadi dasar hukumnya ya, yang menjadi dasar hukum dari patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Dasar hukumnya 2 surat ya, kemudian hadisnya 1. Tuliskan isi kandungannya ya, tuliskan isi kandungannya. Dari apa yang sudah ibu jelaskan barusan, silahkan kalian boleh
jika ada yang ditanyakan ya, boleh ditanyakan, ketik di kolom chat ya, ketik di kolom chat di sini. Nanti Ibu akan jawab ya. Nanti Ibu akan jawab. Nah, dari penjelasan tadi ya, Quran surat Al-Isra 23-24 itu kandungannya adalah perintah untuk menyembah Allah. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah untuk bertutur kata, bersikap baik dan perilaku sopan santun kepada orang tua. Perintah untuk selalu mendoakan orang tua. Nah, ini rangkuman ini nanti kalian tulis. Jadi nanti ujian lisannya adalah misalkan ya, apa dasar hukum ya, apa dasar hukum hormat dan patuh kepada orang tua? Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Apa isi kandungannya? Nah, ini isi kandungannya. Itu harus bisa. Atau misalkan, apa dasar hukum hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Nah, ini misalkan Bu, surat Luqman ayat 13 dan 17. Apa isi kandungannya? Gitu ya. Kemudian nanti didukung dengan hadis-hadis nabinya. Silahkan ambil bukunya, kemudian kalian tulis, diktekan oleh salah seorang kalian. Nanti insya Allah ketika Ibu masuk offline, Ibu akan mengecek ya tulisan-tulisan kalian. Kalau tulisan kalian misalkan penuh ya, itu bisa menjadi catatan agar nanti ketika ulangan kalian tidak kesulitan. Oke, untuk pertemuan kedua ini ya, Ibu cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya Ibu bisa offline tatap muka langsung dengan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.